Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang mulia, ini karena masih nuansa Syawal, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya kami yang seringkali kesini. Saya seringkali kesini, tapi biasanya dari jarak jauh. Ini kayaknya pertama kali lagi setelah sekian lama saya kesini. Ada beberapa hal yang saya mau ingin sampaikan. Yang pertama begini yang mulia, di pembahasan saya kira lebih dari cukup kita untuk mengatakan ada kusut masai dalam peradilan militer. Dalam konsep kita membangun sistem peradilan militer. Kan kita bertenang-tenang mengingat dulu secara kronologik ya pengadilan militer itu. Jadi pengadilan militer itu Undang-Undang 3197 itu disahkan tanggal 15 Oktober tahun 1997. Ada banyak sekali tulisan, jurnal maupun buku yang menjelaskan bahwa memang pada saat Orde Baru, militer itu masih mendapatkan privilege yang sangat kuat dari rezim. Ya, memang kita tahu persis bahwa ABG, ABRI, Birokrasi dan Golkar adalah mesin kuat yang bekerja di zaman Orde Baru. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa politik hukum Undang-Undang Peradilan Militer sebagaimana di Undang-Undang 31 tahun 97 itu seakan-akan menjadi wajar. Karena itu adalah politik hukum dari konsep Orde Baru yang memberikan lebih banyak proteksi. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, saya tidak akan bacakan pasalnya, saya kira pasalnya bisa dibacakan beberapa di antaranya. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang 3197 ini kan sebenarnya bukan hanya soalan pasal 9, 43 dan 127 sebenarnya. Kalau kita lihat secara konseptual ada banyak problem-problem yang masih berkaitan termasuk dualisme yurisdiksi, sinkronisasi dengan reformasi, tidak adanya aturan detail soal koneksitas, independensi peradilan militer, akuntabilitas maupun hal-hal lainnya yang sering dibahasakan orang sebagai legal exceptionalism. Ya, dan itu yang kemudian harus kita lihat. Nah, tetapi pasca reformasi kita ingat begitu 98 kita melangkah menuju ke arah reformasi, ada serangkaian perubahan politik hukum itu. Jadi politik hukum yang dikontekskan di dalam Undang-Undang 3197 itu udah berubah. Yang pertama kalau kita baca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengangkat bunyi pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman naik dengan mengatakan secara langsung bahwa ada yang namanya peradilan militer, agama, tun, dan umum dalam Undang-Undang Dasar. Kalau saya baca ketentuan atau saya baca risalah, ya itu bukan sekedar gagah-gagahan sebenarnya upaya menaikkan itu. Jadi menaikkan itu salah satu pembicaraannya di perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah menyempurnakan atau memastikan bahwa paradigma peradilan kita memang satu atap. Karena ketika masih pakai Undang-Undang tahun 70 itu, pada praktiknya tidak satu atap murni. Kenapa? Karena peradilan militer itu masih di bawah ABRI, di bawah militer, peradilan agama masih di bawah pengadilan agama. Nah, itu sebabnya kalau kita ingat secara kronologik ya, begitu Undang-Undang Dasar diubah, menaikkan perubahan ketiga, menaikkan pasal 24, di situ ada peradilan 4 peradilan itu diikuti dengan perubahan pertama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 4/2004. Di 4/2004 kalau kita baca khususnya sudah ada upaya untuk menguatkan itu, bahkan ada pasal 42, 43, 44 dan 45 yang mengatur secara detail bagaimana mengalihkan semua peradilan itu ke bawah Mahkamah Agung. Jadi dibuat tuh mulai dari sistem administrasinya akan dialihkan, sistem bahkan kepegawaiannya dialihkan. Di pasal 45 bahkan disebut secara langsung peradilan militer tidak lagi semua orang sipilnya tidak lagi berada di bawah militer. Dia berada di bawah Mahkamah Agung. Kalau kita masih ingat Undang-Undang 4 tahun 2004. Jadi satu saya mau bilang, politik hukum melalui perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah mengubah.
Ya, ada keinginan kuat untuk menyatu atapkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Nah, yang kedua, kita harus baca itu berkaitan juga dengan TAP MPR. TAP MPR 7 tahun 2000. Kalau kita lihat TAP MPR 7 tahun 2000, khususnya pasal 3 ayat 4, itu mengatakan prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Itu ada dalam TAP MPR. Nah, tidak saja di situ, lalu kemudian ada Undang-Undang 34 tahun 2004, yang itu sudah jauh lebih jelas di pasal 65-nya. Saya kira tidak perlu saya bacakan lagi, karena kita semua sudah membacanya pasti. Tetapi kalau kita lihat, jadi gini, jadi saya mau bayangkan apa ya, pasca perubahan Undang-Undang Dasar, semua konsep itu sudah mengubah politik hukumnya. Ya. Nah, politik hukumnya itulah yang ingin saya katakan bahwa menjadi pertanyaan mendasar kenapa kemudian politik hukum yang bergeser itu tidak kunjung diselesaikan. Dalam keterangan ahli saya mengutip beberapa pandangan ahli. Ada yang satu mengatakan, misalnya Mas Fajrul Falah, itu mengatakan ide-ide pembawa reformasi untuk peradilan militer itu berhenti. Kenapa berhenti? Satu penyebabnya, memang ada teknis perdebatan soal bagaimana membedakan pidana umum dan pidana militer, itu memang ada. Tapi pada saat yang sama, perdebatan itu bukan sekedar itu. Perdebatan juga bicara tentang ada semacam pembiaran sehingga tidak disesuaikan undang-undang peradilan militer. Membiarkan macetnya reformasi sektor pertahanan dan keamanan itu. Ya, ini bisa dibaca misalnya ada banyak tulisan, ada tulisannya Markus Misner, bahkan kalau kita baca tulisan Jimli Asidiki, dia mengatakan begini, pada saat yang sama, ya, undang-undang peradilan militer ini telah jauh ketinggalan zaman. Saya kutip verbatim ini ya, dan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan hukum dan ketatanegaraan, bahkan sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Herannya kita pertahankan dia. Tidak ada tindakan negara untuk mau menyelesaikan itu. Ini tulisan-tulisan Jimli tahun 2008, Mas Fajrul tahun 2012 sebenarnya, tapi di bukunya 2014. Markus Misner, ini dikutip dari jurnal dia, tapi tulisan itu sebenarnya sudah ada di tahun 2013. Nah, itu analisis pertama. Jadi secara kronologi konstitusional harus kita ingat, sudah ada pergeseran paradigma politik hukumnya. Enggak lagi sama. Ya, kenapa kita masih mempertahankan dengan corak yang lama? Itu pertanyaan mendasarnya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat secara konstitusionalitas atau ajaran konstitusionalisme, satu saya kira pasal 1 ayat 3 soal konsep negara hukum jelas mengatakan semuanya tunduk pada hukum. Ya, dan saya kira kalau kita mengaitkan konsep ini dengan keinginan, konsepsi, keinginan untuk menguatkan, ya, membedakan secara detail yurisdiksi pengadilan umum dan peradilan militer, serta membawa proses pertanggungjawaban pelanggaran pidana militer tetap di militer dan kemudian pidana umum yang dilakukan oleh militer itu dibawa ke peradilan umum, itu kelihatan betul. Dan itu sebabnya menjadi aneh ketika yurisdiksi tersebut dibiarkan meluas, ya, hingga mencakup pidana umum, terutama yang melibatkan warga sipil, karena ini berpotensi menciptakan ketegangan konstitusional yang saya kira bisa mengganggu prinsip negara hukum. Yang kedua, masih soal konstitusionalitas, kita bicara soal persamaan di hadapan hukum. Kita bicara soal pasal 27 ayat 1. Kalau misalnya dibiarkan anggota militer yang melakukan tindak pidana tetap diadili di peradilan militer, maka akan muncul dua persoalan konstitusionalitas soal ketidaksetaraan. Satu adalah ketidaksetaraan pelaku tindak pidana, yaitu ketika seorang warga sipil yang melakukan tindak pidana akan diadili di peradilan umum, sementara anggota militer yang melakukan tindak pidana yang sama diadili dalam sistem peradilan yang berbeda.
Itu bisa membuat ketidaksetaraan terhadap pelaku. Yang kedua adalah menciptakan ketidaksetaraan bagi korban sipil. Karena dalam perkara yang melibatkan korban sipil, proses peradilan militer berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparsialitas. Saya kira potensi ini bukan lagi potensi, dalam banyak hal itu sudah menjadi aktual. Ya, saya kira ada para korban, keluarga korban yang bisa menceritakan panjang di situ. Jadi bukan lagi sekedar itu. Yang ketiga, waktunya, Prof. Waktunya. Baik, Yang Mulia. Izinkan saya selesaikan sekitar 3 sampai 5 menit lagi. Yang ketiga, gangguan independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, saya kira 24 ayat 1 itu berpotensi terganggu. Ya, khususnya jika dikaitkan dengan yurisdiksi peradilan militer yang dibatasi, ini harus diatur secara ketat. Yang keempat, saya bicara soal relasi sipil dan militer. Jadi ada 2 teori besar relasi sipil dan militer, ada teorinya Huntington, yang mengatakan itu harus dipisah 100%, ada teorinya Janowitz yang mengatakan ya bisa digabung sepanjang lebih profesional. Tetapi kalau kita lihat 2 ide ini sama sebenarnya ketika berbicara soal pertanggungjawaban hukum militer. Dia tetap mengatakan bahwa semuanya harus tunduk pada pertanggungjawaban bermodel sipil. Nah, berikutnya saya bicara soal bagaimana pertanyaan mendasar kita soal membiarkan ruang mengambang itu berbahaya. Kalau dalam istilahnya Guillermo O'Donnell, kita menciptakan brown area. Ada area yang dibiarkan menjadi tidak jelas warnanya, tapi tidak kunjung mau kita selesaikan. Kita biarkan, dan itu sudah berlangsung sekian lama. Jadi kalau undang-undang TNI 2004, kalau dalam beberapa tulisan mengatakan reformasi TNI berhenti di tahun 2009, ya saya kira kita berarti sudah membiarkan sudah sekitar 17 sampai 20-an tahun pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan. Nah, pertanyaan reflektif yang saya mau bawa di ruangan ini, izin Yang Mulia 3 sampai 5 menit. Apakah kita membiarkan ruang itu terbuka dan tidak kunjung kita selesaikan? Apakah kita tetap biarkan dengan alasan penggunaan pasal 74 dengan mengatakan bahwa ini namanya transisi, ya kan, selama undang-undangnya belum dibuat tetap menggunakan ini. Apakah kita mau terus menggunakan politik hukum yang sudah berhadapan-hadapan 180 derajat itu, berseberangan diametral, hanya dengan alasan bahwa ada pasal 74. Kalau kita lihat pasal ini sudah sudah diproduksi berulang kali untuk dipakai sebagai alasan. Saya mencantumkan beberapa pemberitaan alasan yang sama direproduksi terus-menerus mulai dari tahun 2000 berapa nih? Dari tahun 2016-an. 2016, 2017, 2018, alasan yang sama semuanya. Alasan mengatakan kan ada pasal 74. Kan ada pasal 74. Nah, pertanyaan kita menurut saya di ruangan ini, sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu? Apakah kita unable? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kita tidak unable. Kita punya kemampuan. Jangan-jangan problem kita adalah unwilling. Jangan-jangan problem kita adalah willingness. Ketidakmauan untuk menyelesaikan problem itu. Nah, sebagai sebuah kesimpulan Yang Mulia, bagi saya tanpa bermaksud untuk mendahului, tapi bagi saya menurut saya ini tantangan besar buat Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Karena saya pikir ada baiknya MK harus menimbang betul, mendorong menyelesaikan pekerjaan rumah yang tidak kunjung kita selesaikan sudah hampir 20 tahun. Dan kita biarkan mengambang, dan menurut saya sudah mereproduksi ketidakadilan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti misalnya 2 di antaranya yang terjadi pada korban yang menjadi pemohon di ruangan ini. Saya cukupkan di sini, Yang Mulia. Selebihnya bisa dibaca di keterangan saya. Insya Allah akan saya tambahkan, kalau memang kebutuhannya ditambahkan halamannya, saya tambahkan halamannya, Yang Mulia. Saya tutup di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah jadi profesor ini agak susah dilarang ngomongin.